Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendasari kenapa pentingnya aset pemerintahan kota ini perlu ditata. Nah, di samping itu juga ya, kita melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, yang dimana di pasal 13 tertera baik itu aset yang merupakan ada di wilayah Kota Bima, baik yang dimiliki oleh provinsi maupun Kabupaten Bima, dan harus diserahkan ke pemerintah Kota Bima. Nah, yang dimana selama ini memang ada diberikan, baik itu waktu pemekaran Kota Bima berdiri. Nah, begitu juga berjalan di priorisasi saya awal saya terpilih. Artinya setiap saya mengajukan ya permohonan untuk memakai atau meminta, nah itu selalu diberikan oleh Bupati Bima. Nah, sehingga semua ini berjalan dengan baik. Nah, sudah barang tentu pemerintah di tingkat pusat menginginkan adanya pengelolaan aset dengan baik. Nah, sehingga perlulah ada penataan aset di setiap daerah. Nah, yang dirasa banyak sekali aset-aset, baik itu aset pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang perlu dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Nah, atas dasar itulah saya, Umi Dinda, diundang oleh KPK dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan aset sehingga bisa menimbulkan kerugian. Pertama, menelantarkan aset sehingga bisa diserobot oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dan itu banyak terjadi itu kan. Nah, itu ya bisa kita lihat dampak yang ada di Kota Bima ini yang merupakan aset pemerintah kabupaten. Yang jumlahnya sekitar 52 are, nah hanya tinggal 9 are. Nah, sisanya ini dikuasai oleh masyarakat yang jumlahnya ada 9 kakak. Nah, ini kan sebagai bentuk penelantaran aset yang ada. Nah, sudah barang pasti langkah-langkah ini yang kita sampaikan. Ya, jangan sampai nanti aset yang diserahkan ke kami, nah ini berdampak di masyarakat. Nah, walaupun ini sedang proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, sedang berjalan, sehingga mengklirkan nanti persoalan-persoalan aset yang ada di kota ini. Nah, kita pun sadar bahwa tidak mudah menjaga aset pemerintah. Nah, itu disarankan oleh KPK melalui proses MCP. Nah, bagaimana sertifikasi daripada aset pemerintah ini harus dilaksanakan baik oleh seluruh pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Oh, jadi selama ini belum ada sertifikatnya yang lebih banyak ini aja? Ya, pada intinya sertifikat yang diserahkan kan tidak ada dalam bentuk sertifikat selama kota ini berdiri. Jadi proses kita sendiri yang mensertifikasi. Nah, ini menjadi kendala karena tidak dilampiri oleh sertifikat-sertifikat yang ada, bukti kepemilikan yang ada hanya berupa SK. Nah, ini kan makanya langkah-langkah seperti apa yang akan kita buat sehingga klarifikasi aset ini begitu baik untuk kita terima. Jadi banyak asetnya yang belum disertifikat ya Haji ya. Pantas gampang sekali diklaim-klaim orang ya. Nah, harapan saya ya kepada mengambil kebijakan apapun, baik institusi DPRD, ya, untuk memahami bahwa keberadaan ini harus dimengerti oleh mereka. Begitu banyak aset pemerintah kabupaten yang ada di kota. Nah, bukan berarti kita ini ingin menelantarkan aset yang ada. Justru kita menata. Sebagai contoh,
aset pemerintah kota yang ada tidak dimaksimalkan, lawata kita tata dengan baik. Begitu juga aset pemerintah kota yang namanya kolo belum pernah disertifikat, kita jadikan destinasi wisata. Nah, karena aset ini menjadi satu kekuatan bagi siapapun untuk mendapatkan satu pendapatan daerah. Nah, sebagai contoh negara-negara makmur, itu yang kuat adalah aset-aset negara yang dikelola sehingga bisa mensejahterakan rakyat. Nah, di kita ini belum seoptimal mungkin aset ini dimanfaatkan untuk menghasilkan satu pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Seandainya ini kan yang ingin pasti kendalanya di DPR aja soal aset ini. Kira-kira bagaimana komunikasi Aji dengan Bupati soal apabila ada kendala di DPR? Maksudnya kendala apa? Kan mereka bilang nanti kan aset itu akan di paripurna penghapusan. Nah, ya bisa kalau saja seandainya mereka tidak setuju. undang-undang berbicara mengamanatkan, kan undang-undang ini adalah yang absolut. Ya. Artinya undang-undang ini yang harus dituruti. Nah, tugas DPR adalah bagaimana amanat undang-undang ini dijalankan. Nah, itu terpentingnya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan DPR tidak menerima. Karena apapun bentuknya, aset pemerintah ini tidak boleh dikonversi dengan bantuan uang. Karena namanya aset negara itu hanya mengenal dihibahkan kepada pemerintahan yang lain. Sebagai contoh, saya menghibahkan aset pemerintah kepada TNI, kepada institusi polisi. Nah, tidak ada proses jual beli di dalam urusan aset negara. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, jangan sampai pemahaman ini tidak dimiliki oleh para anggota DPR. Nah, itu tradisi pemberian pemerintah Kota Bima kepada pemerintah kabupaten di periode yang lalu itu salah. Itu kesalahan yang fatal. Karena tidak ada payung hukum sama sekali. Nah, budaya ini yang tidak ingin kita laksanakan. Memang bikin orang kaget aja sih. Aji begitu langsung 391 aset. Orang berpikir ini pencitraan kan kayak gitu-gitu hanya untuk kejar elektabilitas. Gimana? Memang tuntutan, bukan pencitraan buat apa? Ini kan memang tuntutan. Nggak ada istilahnya pencitraan. Ngapain pencitraan kita urusan aset? Ya, urusannya bagaimana ini menjadi satu tuntutan yang ada di wilayah Kota Bima sehingga bisa ditata kota ini. Contoh, dengan keberadaan kantor wali kota yang sudah bagus, nah sampingnya ada kantor bupati yang terbakar, kan kumuh kesannya. Nah, di sanalah nanti kita bisa buka ruang terbuka hijau menjadi alun-alun taman kota. Nah, itu yang kita bangun, bukan pencitraan ini, ya, Ibu wartawan. Alun-alun ada. Jadi murni bagaimana kota ini ditata dengan baik sehingga kita banyak taman-taman. Sebagai contoh, kita banyak taman di Kota Bima ini. Ada 7 taman yang kita miliki. Nah, semakin banyak ruang terbuka hijau, nah masyarakat kita semakin sehat, bisa beraktivitas, berolahraga dan lain-lainnya. Dan juga menjadi pusat kreasi untuk ke depan. Kita ini kan seolah-olah kita bekerja dengan baik aja pencitraan. Ya kalau kita pencitraan ya berpura-pura saja, bukan bekerja. Ya bekerja bagaimana mengamankan aset, menata birokrasi. Nah, ini bagian daripada kerja. Kalau sekedar saya pencitraan ya buat apa diurus menurut saya aset ini. Sekedar cari nama. Tapi yang merupakan satu kewajiban. Nah, kita sebagai kepala daerah ya ditugaskan ya mengamankan aset-aset yang ada milik negara yang ada di Kota Bima. Yang tidak saja aset itu milik pemerintah kota. Laut pun kita urus. Nah, contoh surat yang saya terbitkan ketika hasil pansus, ya hasil pansus pamahami, kita surat ke BPN biar tanah negara tidak diserobot. Nah, apakah ini tahu media? Sejak saya terpilih, saya terbitkan surat tidak boleh laut itu disertifikat.
di Amahami, sebelahnya pasar Amahami itu. Iya. Hampir banyak, kurang lebih 16 hektar. Nah itu SPPT-nya saya copot semua. Karena kita meyakini hasil pansus itu benar. Bahwa sesungguhnya tanah itu adalah tanah milik negara. Nah apakah itu pencitraan? Kan tidak, kita bekerja mengamankan aset negara. Malah berantem sama rakyat. Iya. Oke. Walaupun konsekuensinya ada yang protes. Tapi kita tanya asbabul tahnya itu milik siapa? Nah itu kan milik negara. Yang diserobot oleh masyarakat kita, disertifikatkan. Nah ini yang kita tata semua. Nah, sehingga itu menjadi ruang terbuka hijau. Nah tidak mungkin kita mau merubahnya. Karena wilayah itu yang memang wilayah ruang terbuka hijau. Tidak punya rasa memiliki terhadap daerah. Membiarkan aset ada di wilayah, tidak diurus. Nah aset ini kekayaan yang sangat luar biasa kalau bisa diolah dengan baik. Nah, contohnya Lawata, contohnya Kolong, bisa menghasilkan PAD. Nah Lawata itu dulu hanya dapat setahun kita menghasilkan 50 juta. Tapi di tahun kita buat satu perubahan, itu bisa menghasilkan 1 miliar dalam 1 tahun. Nah ini menandakan bahwa aset pun kalau kita lakukan, misalkan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta, kita lakukan BOT, ya, dibangun satu aset, nanti 20 tahun menjadi milik aset kota. Nah ini kan satu pendapatan yang luar biasa. Nah langkah-langkah seperti itulah caranya membangun satu daerah. Nah kalau kata orang tidak paham, ya pasti aset itu dianggap bisa ditelantarkan. Nah karena tidak mengerti tentang mengelola negara. Tidak ada aset yang terlantar. Iya. Semua difungsikan. Contoh Ancol dikelola dengan baik menjadi sumber PAD. Semua potensi, taman mini, kayak begitu semua yang ada. Nah selama ini kan memang aset-aset ini tidak diurus dengan baik. Nah, negara mulai menata aset itu di pasca reformasi, semua dicatat. Dulu kita tidak ada budaya mencatat aset, itu hanya dicatat toh. Nah, tidak ada dibukukan, disertifikat dan lain-lainnya. Nah langkah-langkah inilah yang kita perbaiki. Makanya saya juga menata mana aset kita, Dorolonda. Nah kita suratkan. Nah, dana Traha wilayah kita suratkan ke BPN biar tidak ada penyerobotan. Apakah ini diekspos mas saya? Tidak. Saya lakukan. Nah, begitu juga ada aset 30 hektar di wilayah Asakota yang tidak tercatat di kita. Nah itu saya temukan di priorisasi saya. Akhirnya saya bersurat kepada BPN, itu wilayah kita, saya masukkan. Nah ini kan mentelantarkan aset yang ada 30 hektar banyak. Coba bayangkan di itu, wilayah Jati Baru itu jadi apa, tanah kosong begitu saja aja? Iya, jadi hutan kota yang tidak tercatat di kita. Nah begitu juga masalah penataan wilayah. Nah, kita buat satu kesepakatan batas kota yang selama ini batas kota kita tidak jelas. Kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten sehingga Pundunence yang selama ini menjadi objek wisata masyarakat kota, nah itu milik kabupaten. Alhamdulillah karena komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten, ya sama-sama kita ya bendera kuning sehingga bisa kita raih itu Pundunence. Nah, begitu langkah-langkah yang ada kita adanya harmonisasi. Nah kalau dikatakan kita ini tidak hubungan yang harmonis, nah itu kan orang yang berusaha mengadu domba antara saya dengan Umi Dinda. Komunikasi berjalan cukup baik. Sebagai bukti setiap saya usulkan untuk pengajuan, ya baik itu meminjam aset kabupaten maupun meminta, selalu diberikan. Jadi tidak ada sama sekali disampaikan oleh salah satu anggota DPR lewat media massa bahwa saya cekcok. Tidak ada percekcokan di KPK, tidak ada.
kita hanya mengklirkan, mendudukkan aset-aset apa yang sesungguhnya yang dimiliki pemerintah kabupaten yang ada di Kota Bima. Itu saja. Tidak lebih, tidak kurang seperti itu. Nah, kalaupun ada penandatanganan, nah itu karena adanya amanat undang-undang yang wajib diselesaikan oleh kita, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Nah, persoalan nanti teknis, nah kita lihat, kita cek kembali. Nah, jangan sampai tanah-tanah yang diberikan ke kita ini, tanah-tanah itu telah mengalami pindah tangan. Nah, ini yang perlunya dibikin adanya tim gabungan. Nah, sehingga kita bisa mengukur luas tanah, jangan sampai tanah ini diserahkan ke kami dalam bentuk letak saja. Kita butuh tahunya luas, fisiknya, batasnya, nah, siapa tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Nah, sehingga kita dengan mudah nantinya menerima aset ini dengan dilengkapi berita acara yang selengkap-lengkapnya. Jadi bukan dalam satu format, satu keseluruhan, tapi setiap item berbicara tentang berita acara. Itu yang kita inginkan. Dan itu menggampangkan untuk disertifikat juga. Nah, langkah-langkah seperti itu tertulis di situ. Udah sertifikat belum? Apa ada keterangan lain? Nah, ini yang kita tertuang di dalam berita acara, sehingga kuat legal standingnya kelak kita terima. Itu arahan-arahan yang dilakukan oleh KPK. Nah, kan ini nggak hadir, tapi seolah-olah tahu, kan itu yang aneh menurut saya. Dan Umi juga udah bilang taat sama KPK, sudah bilang kalau pemerintah banyak yang so tahu aja. Iya. Siap. Ya, pada intinya seperti itu. Karena banyak yang bicara ini memang yang tidak kurang paham. Nah, pada hari ini kesempatan ini sengaja saya mengundang ya teman-teman media ya untuk menjelaskan secara gamblang sehingga mendudukkan persoalannya secara jelas. Nah, seandainya ada teman-teman yang merasa kurang, ya berkonsultasilah dengan pakar hukum perdata atau hukum tata negara sehingga bisa mengerti tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Nah, seperti apa? Nah, sehingga tidak perlu lagi undang-undang ini diperdebatkan. Nah, undang-undang kan harus kita tunduk terhadap undang-undang yang dibuat. Nah, sehingga perlu dijabarkan nanti dalam teknis oleh DPR.